Jadi meskipun makanannya sama, tapi harganya beda. Setelah itu kalau asumsi makan malamnya itu 150 TL. Tapi 150 TL ini nggak makan di rumah. Misalnya makan di luar gitu. Entah kebab atau nasi ayam gitu harganya 150. Tapi kalau kita bisa masak di rumah itu jauh lebih murah. Misalnya asumsi pengeluaran untuk makan aja per bulan itu 5.700. Itu untuk makan doang. Tapi itu bisa jadi kurang, bisa jadi lebih tergantung kitanya itu gimana untuk manage-nya. Kalau Azah nggak sampai 5.700 karena lebih milih masak atau misalnya goreng telur atau ngungkep ayam buat meal prep gitu-gitu aja sih. Jadi nggak nyampe 5.700. Terus untuk pengeluaran lain-lainnya ada fakturalar. Jadi misalnya ada air, listrik, gas karena kita tinggal di negara 4 musim, jadi harus pakai gas untuk masak, untuk heater, dan wifi itu sekitar per orangnya 1.300. Itu aja spend karena satu rumah isinya cuma berdua, jadi wifi-nya agak mahal sedikit. Jadi harganya 1.300. Itu nanti tergantung pengeluaran kita juga sih, misalnya pengeluaran airnya, gasnya, dan lain-lainnya. Eh, Setelah itu transportasi, karena di Istanbul ada kota besar, jadi transportasinya udah sangat memadahi. Bis udah setiap bis dengan jalur berbagai jalur itu ada setiap saat, atau tram yang setiap 2 menit 3 menitnya ada. Jadi ya semua itu udah transportasi di Istanbul itu sangat mudah. Jadi ada namanya transportasi card yang khusus mahasiswa. Jadi nanti kita bikin dan menyerahkan kartu mahasiswa kita supaya bisa dilihat kalau kita tuh beneran mahasiswa. Itu harga untuk semacam subscribe apa biaya per bulannya itu 280. Jadi 280 nanti udah dapat 200 poin. Biasanya untuk satu kali naik transportasi cuma 1 poin. Jadi 200 poin itu cukup banget untuk 1 bulan. Harganya cuma 280 TL. Setelah itu untuk mobile data, karena kan misalnya di rumah kita pakai wifi atau di kampus pakai wifi, tapi di jalan kan nggak ada wifi itu. Itu harganya ada spend untuk 700 TL per 3 bulan. Jadi ada paket 700 TL untuk 3 bulan gitu. Nah, asumsi spendingnya itu sekitar 1.400 udah termasuk sama sama rumahnya. Tapi ini juga bisa, misalnya kalau yang tadi harga rumahnya 13.000, tapi diisi bertiga itu bisa jauh lebih murah. Atau misalnya diisi berempat itu tergantung kita yang ngizinin tinggal berempat atau enggak gitu. Jadi sekitar 1.400 tapi aja nggak sampai 1.000, nggak sampai Sekitar empat 6 belas juta ribu. rupiah ya. 6 Iya. jutaan rupiah ya. Oke, oke. Baik. Nah, setelah itu ini karena Azza kan sekarang udah kuliah di Turki, udah masuk semester pertama karena tahun pertamanya kita habiskan untuk kelas bahasa kayak sekarang Sofia lagi kelas bahasa di kampus. Di Turki itu setiap sekolah negeri, kayak misal kampus negeri itu wajib untuk kelas bahasa dulu 1 tahunnya. Aza kemarin spend 1 tahun untuk kelas bahasa di kampus. Nah, untuk pertemanannya karena kan kalau kelas bahasa itu isinya orang-orang internasional, nggak ada orang Turkinya karena masa orang Turki belajar bahasa Turki kan. Jadi kita berteman sama teman-teman internasional. Ini contohnya teman-teman Azah, eh kita bisa dapat teman-teman internasional itu waktu lagi belajar Tomer. Karena kalau udah di kampus, biasanya itu sekelas itu orang luarnya itu cuma 2 atau 3 gitu. Bahkan orang Indonesia cuma satu di setiap jurusan. Gitu. Tapi kita bisa berteman dengan orang Turki di waktu kita udah masuk kuliah semester 1 dan seterusnya. Nah, untuk ujian-ujian di Turki itu ada seperti UTS, UAS gitu. Kalau UTS namanya vize, kalau UASnya namanya final gitu. Terus nanti biasanya setiap
setelah UAS itu ada remedial namanya Butun Leme gitu. Azah kemarin udah viz UTS-nya ngabisin sekitar 2 minggu. Jadi 10 hari kerja. Kita kita ujiannya sama 10 hari kerja, tapi karena Azah matkul nggak sampai 10, jadi cuma sekitar 8-7 hari doang ujiannya. Kalau besok UASnya itu Azza bakal sama remedialnya bakal ngabisin waktu dalam 1 bulan, 2 minggu, 2 minggu untuk ujian, 2 minggu untuk remedial gitu. Kalau untuk di kelasnya itu kita perkuliahan Azza udah habisin hampir 1 semester, tapi belum 1 semester. Kita kemarin tuh mulai itu di bulan September akhir, Oktober awal lah. Kita mulai di Oktober awal, 1 semester itu cuma sekitar 2-3 bulan doang. Di model-modelan kuliahnya itu, jadi di kelas kita itu tergantung hojanya sih. Biasanya kita cuma dengerin gurunya, dia nyatet atau dia pakai pakai PPT aja gitu. Ada beberapa kelas yang bakal diabsen, ada yang nggak bakal diabsen, tergantung gurunya juga. Setelah itu biasa eh di jurusan Azah di akhir di di jurusan Azah nggak ada magang, tapi di beberapa jurusan ada yang kasih magang atau kasih magang di pemerintahan atau di tempat-tempat lainnya. Tapi kalau di Azah nggak ada magang. Tuh. Oke, oke, menarik, menarik. Sudah. Terima kasih, Kak. Ini kalau ada yang mau catch up with Azah, ada Instagram dan email ya. Oke, Terima kasih, Kak. terima kasih Mbak Azza. Mbak Azza ini juga sekarang jadi sekretaris PPI Istanbul ya, Iya, Kak. benar? Iya. Istanbul ya. Nanti nanti teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu kalau ada yang kuliah di Turki, Istanbul terutama ya, di Istanbul nanti mungkin bisa kontak-kontakan karena mungkin yang paling utama kalau baru datang tuh teman satu daerah dulu ya yang bisa membantu informasi-informasi. Itu ya. Ya baik, terima kasih Mbak Azza sudah sharing. Pasti banyak pertanyaan dari Bapak Ibu, tapi nanti kita mungkin akhirkan karena habis ini masih ada satu speaker lagi. Nah, ini adik tingkatnya Mbak Azah yang baru sampai mungkin ya. Terima kasih Mbak Azah. Kita lanjut ke Mbak Sofia. Gimana kabarnya Mbak Sofia? Sudah berapa hari di Turki? Berapa minggu? Alhamdulillah, baik. Enggak, sudah hampir 3 bulan. Oh, sudah 3 bulan, Masya Allah. Nah, ini Mbak Sofia ini nanti akan, kalau tadi Mbak Azah menceritakan biaya hidup dan juga biaya kuliah ya, karena beliau self-funded. Di sini yang kedua, yang selanjutnya ada Mbak Sofia yang akan menceritakan tentang beasiswanya khususnya ya mungkin ya. Mbak Sofia ini juga kuliah di Istanbul University di Faculty of Medicine ya. Nah, Mbak Sofia juga sekarang peraih beasiswa dari YTB. Nah, ini mungkin Mbak Sofia mau menceritakan nih soal beasiswa. Dan nanti harapannya Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman boleh nih kalau mau bertanya-tanya atau mencari tahu lebih dalam tentang beasiswa YTB gimana caranya, terus kemudian syaratnya apa saja dan sebagainya. Silahkan ada Mbak Sofia. Baik, terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu. Em, Perkenalkan, nama saya Sofia. Saat ini saya sedang kuliah di Istanbul University di jurusan Medical Medicine. Nah, saya ke sini itu dibawa secara gratis oleh beasiswa Turkiye Berselari atau YTB atau uh, Yurtdışı Türkler, pokoknya namanya panjang. Jadi apa itu beasiswa Turkiye Berselari? Dari siapa dana ini diberikan? Jadi Turkiye Berselari itu beasiswa dari pemerintah Turki disediain khusus untuk international students. Jadi tujuannya adalah untuk mempererat hubungan dan kerjasama antar negara yang Turki memberikan beasiswa kepada, kemudian juga mempromosikan Turki di kancah global dan meningkatkan akses pendidikan berkualitas.
Nah, alasan lainnya itu juga untuk meningkatkan soft power-nya Turki di bidang pendidikan. Beasiswa ini diperuntukkan untuk jenjang S1, S2, dan S3. Kemudian beasiswa ini beasiswa yang full coverage. Jadi menyediakan segalanya eh, termasuk uang saku bulanan, kemudian tuition fees atau UKT kita di universitas, kemudian akomodasi seperti asrama atau nanti untuk kakak jenjang S2 dan S3 itu nanti eh, diminta untuk pindah ke apartemen sendiri. Kemudian juga eh, cover full coverage asuransi kesehatan atau eh, nanti kita akan dapat SKG yang cover semuanya dari misal kita beli obat di apotik, kemudian em, periksa ke dokter atau ada accident tertentu yang mengharuskan kita em, dirawat di rumah sakit. Kemudian beasiswa ini juga memberikan kita tiket pesawat 2 kali. Yang pertama waktu kita pertama kali datang ke sini, kemudian di masa akhir kita studi. Jadi saat kita udah lulus nih, terus habis itu mau balik lagi ke Indo. Kemudian yang terakhir adalah kelas bahasa atau Tomer yang Kak Azza juga udah menyebutkan dan Tomer yang saat ini saya sedang ikutin. Jadi kelas bahasa ini wajib untuk setiap mahasiswa YTB terutama di kampus Istanbul atau Ankara. Nah, sebenarnya kampus-kampus negeri di Turki itu tidak mewajibkan ada sertifikat eh, bahasa Turki sampai jenjang J1 atau jenjang yang paling paling mahir. Tapi karena YTB mewajibkan, makanya kami wajib untuk belajar sampai jenjang J1. Dan juga berbeda tergantung program bahasa program. Nanti kamu bisa pilih bahasa Inggris atau bahasa Turki. Nah, kalau kamu ikut program bahasa Turki seperti saya, hanya perlu sampai J1. Tapi kalau em, programnya dalam bahasa Turki harus sampai J J1 plus atau Turkey plus. Nanti itu lebih ke scientific language gitu. Kemudian apalagi sih perks-perksnya atau manfaat yang diberikan oleh YTB. Yang pertama itu di YTB sendiri kandidat itu diberi kesempatan untuk memilih 12 program studi dan universitas berbeda. Jadi maksudnya apa sih? Jadi nanti saat kamu mendaftar itu kamu bisa bebas nih memilih 12 program studi, misal program studi yang sama di universitas berbeda atau program studi berbeda di universitas sama atau berbeda. Nah, kemudian seperti yang Kak Azah juga udah sampaikan, yaitu kesempatan untuk hidup di lingkungan multikultural dan belajar bahasa-bahasa asing. Jadi, tentu saja kami tiba-tiba dilemparkan ke lingkungan yang multicultural, apalagi Turki ini em, banyak banget populasi international students-nya. Jadi misal eh, saya saat ini sedang tinggal di dorm, beda dengan Kak Azah yang eh, punya apartemen sendiri. Nah, di dorm ini mau nggak mau harus berbaur dan bersosialisasi dengan orang-orang dari em, negeri-negeri yang berbeda. Dan dari itu juga, dari sana pula, kita juga terekspos dengan bahasa-bahasa asing. Jadi nggak cuman kita pakai bahasa Inggris atau bahasa uh, our mother tongues, bahasa Indonesia, tapi terpapar bahasa Arab, bahasa Kazakh, Kyrgyz gitu. Kemudian selanjutnya, tentu saja karena ini beasiswa yang full coverage, kita bisa mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa beban finansial. Jadi betul-betul UKT kita itu dibayarin, kita dapat uang transportasi, kita diberi makan pagi pagi dan malam gitu. Nah, selanjutnya itu kita juga
diberi kesempatan untuk bergabung dalam jaringan pelajar dan alumni beasiswa YTB. Jadi biasanya setiap bulan ada program-program yang diberikan dari YTB. Misal ada Sinema Kulubu, ada atau Cinema Club di mana yang tertarik dengan sinema itu bisa belajar dan ini em, digelar oleh YTB. Kemudian selain itu ada juga Konuşma Kulubu atau Speaking Club. Jadi mahasiswa yang sedang belajar di Tomer itu bisa em, lebih menggunakan percakapan lebih apa apa ya ya ininya bisa belajar bahasa Turki dengan lebih cepat karena bergabung dalam Speaking Club ini. Selain itu masih ada banyak lagi klub-klub yang bisa teman-teman ikutin. Nah, jenjang program seperti yang udah saya sampaikan tadi, ada bachelor's, master's, PhD, dan yang barusan saya pelajari itu ada beasiswa untuk research juga. Nah, untuk bachelor's itu minimal nilai rata-rata atau kayak semacam GPA untuk bisa keterima itu 70% untuk bidang-bidang sosial, humaniora, eh, agama juga. Nah, selain selain ilmu kesehatan seperti farmasi, kedokteran dan kedokteran hewan itu minimal 90%. Kemudian ada syarat usianya yaitu di bawah 21 tahun. Nah, untuk masters, oh ya, untuk bachelor's ini tersedia untuk semua program studi kecuali sekolah vokasi. Nah, teman-teman juga saat mendaftar itu perhatikan pula eh, YTB itu enggak nggak semua kampus itu terafiliasi dengan YTB. Jadi, misal ada program studi tertentu yang tidak di-cover oleh YTB. Jadi, harus perhatikan itu juga saat riset. Nah, kemudian untuk Masters dan PhD sama-sama tidak menyediakan ilmu kesehatan, tapi yang lain ada. Nah, terus nilai rata-rata untuk Masters dan postgraduates itu di di atas 75%. Nah, ini saat saya riset kemarin itu nilai minimal ini antara dari diploma atau dari tes semacam tes global untuk postgraduates gitu. Nah, juga ada eh, persyaratan usianya untuk Masters 30 tahun dan untuk PhD 35 tahun dan Research 50 tahun. Nah, kemudian ini sebuah program yang saat saya mendaftar kemarin itu saya kurang tahu. Jadi ada Merit Scholarship Program. Jadi program tambahan dari YTB yang sebenarnya tidak banyak berbeda, hanya saja keuntungannya adalah kita berkesempatan untuk mendapatkan 2 kali dari stipend normal. Jadi uang sakunya lebih banyak 2 kali. Nah, ini untuk merit program ini persyaratannya itu menurut saya tidak terlalu berat. Tidak seperti yang dicantumkan pada websitenya YTB. Jadi misal kita hanya perlu memenuhi 2 dari 4 syarat yang ada di website YTB. Jadi yang pertama yang wajib adalah kita harus punya skor minimal 90% untuk ijazah dan juga transkrip transkrip kita selama sekolah SMA. Kemudian juga kita bisa, yang kedua kita bisa memilih eh, antara skor SAT atau skor em, foreign ya English proficiency exams, misal TOEFL atau IELTS. Nah, selanjutnya yang lain itu kita juga bisa memasukkan skor SNBT kita atau kalau alhamdulillahnya pernah menjuarai International Science Olympiads juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan uh, Merit Scholarship Program ini. Nah, kan lumayan banget tuh bisa dapat uang saku lebih banyak. Dan itu berarti bisa ditabung atau dipakai buat buat plesir gitu. Nah, selanjutnya application timeline. Karena ini udah Desember dan sebentar lagi uh,
beasiswa YTB akan membuka application-nya, maka alangkah baiknya untuk kita perhatikan apa aja yang apa aja yang perlu kita siapin dulu. Nah, em, tahun lalu saya menyiapkan berkas itu di bulan-bulan ini, di Desember sama Januari. Saya IELTS di bulan Desember, lalu SAT-nya saya agak ngebut dan itu berakhir dengan skor IELTS saya yang tidak terlalu satisfactionary. Jadi em, mungkin bisa mulai dicicil dari sekarang SAT-nya. Tapi oh ya, ini juga poin lagi, SAT, IELTS, TOEFL itu sebenarnya bukan syarat yang wajib. Jadi itu supplementary aja kalau kalau eh, misal percaya diri dengan eh, dengan kalau kalau teman-teman percaya diri bisa mendapatkan skor yang bagus, maka ya saran saran dari saya ambil aja gitu. Nah, setelah persiapan berkas, tanggal yang penting selanjutnya adalah 10 Januari sampai 20 Februari. Di sini application-nya dibuka. Nah, berkas pendaftaran ini eh, belum belum ada infonya di websitenya. Jadi sekarang boleh di screenshot dulu teman-teman. Jadi yang perlu kita siapkan pertama adalah motivation letter, recommendation letter dari guru atau capsec atau orang yang paling mengenal teman-teman. Kemudian juga perlu mempersiapkan transkrip nilai. Nah, untuk teman-teman yang masih kelas 12 dan belum wisuda, itu bisa eh, memasukkan transkrip nilai sampai semester 1 kelas 12 atau semester 5 kalau nggak salah. Ya, juga termasuk ijazah. Nah, ijazah atau SKL itu belum diperlukan. Nanti bisa dicicil saat sudah lulus. Kemudian juga perlu menyiapkan paspor atau KTP, surat pengenalan, surat identitas. Kemudian perlu menyiapkan foto formal, hasil ujian nasional juga. Yang dalam apa yang ditandain ini sebenarnya tidak wajib ya teman-teman. Jadi bisa bisa kamu berikan atau tidak. Kemudian hasil tes dan khusus untuk kakak S2 dan S3 proposal riset. Nah, selanjutnya setelah submit aplikasi, kita ke tahap selanjutnya. Oh ya juga advantage kita berada di Indonesia adalah ada em, time time difference. Jadi di Turki itu 4 jam lebih mundur daripada di Indonesia. Jadi semoga saja tidak terjadi. Tapi kalau teman-teman sedang buru-buru di application ini, ada advantage 4 jam itu untuk submit application-nya teman-teman. Nah, kemudian kita ke pengumuman. Pengumuman itu biasanya dari Juni ke Juli dan saat itu juga teman-teman akan diberikan slot untuk interview. Nah, di interview ini dulu saya di Jakarta, di Yunus Emre Institute tuh. Nah, di situ interviewnya itu isinya apa aja sih? Yang pertama itu kita disuruh ngerjain tes kuantitatif semacam SNBT, tapi versi lebih susahnya. Lebih susah daripada SNBT. Isinya soal logika, geometri, dan matematika. Nah, ini ada 30 soal yang harus kita kerjakan dalam 60 menit. Kemudian setelah tes itu ada interview one on one atau one on two. Jadi interview ini dilakukan untuk melihat kepribadian kamu. Kamu tuh orang yang seperti apa juga em, ya dilakukan juga untuk mengukur pengetahuan kamu tentang jurusan ini dan kenapa kamu alasan kenapa kamu memilih Turki gitu. Lalu jangan khawatir karena interview ini tidak se-intimidating itu. Suasananya sangat nyaman dan juga pertanyaan-pertanyaannya sangat berhubungan dengan jurusan yang kamu pilih saat pendaftaran. Kemudian di bulan Agustus itu pengumuman YTB. Jadi di bulan ini eh, kamu dapat LOA, kemudian September itu kamu sudah akan berangkat, insya Allah. Gitu. Oke ya, ini teman-teman kelas 12 boleh dicatat nih, diingat-ingat ya.
Nah, itu nanti Mhm. tanya-tanya Mbak. Ya. Oke, silakan Mbak Sofia lanjut. Oke, selanjutnya, what makes a successful application? Saya disuruh untuk ini bagian yang penting eh, karena juga sebenarnya tidak ada jawaban definitif. Yang ada itu, yang pertama kamu harus apply dulu, gitu. Tapi menurut menurut saya, yang paling penting adalah di motivation letter juga di em, essay-essay tentang ekstrakurikuler juga sertifikat yang kamu kumpulin. Jadi saran saya dari sekarang itu mulai buat buat atau kumpulin sertif-sertif yang udah kamu punya untuk nunjukin aja kepada reviewernya kalau kamu ini manusia yang produktif juga menarik gitu. Dan sertif ini juga itu tidak harus kamu menang juara satu 2 3 dari sebuah lomba yang bergengsi gitu. Enggak, misal kamu ikut kegiatan OSIS, kamu ikut kepanitiaan, itu kamu bikin aja sertif sendiri, lalu minta tolong ke orang yang berwenang seperti ketua panitia atau guru untuk menandatanganinya gitu. Berarti Oh, dikumpulkan ya, Sofia, apapun portofolionya iya. dikumpulkan dan nanti bisa dicoba diajukan gitu ya. Mhm. Soalnya juga nggak ada limit dari sertif yang bisa kamu kumpulin. Nah, selanjutnya yang yang paling bisa dikerjakan mulai dari sekarang adalah motivation essay. Setiap tahunnya, topiknya itu tidak pernah berubah. Pertanyaannya tetap seperti yang ada di screen saat ini. Jadi tentang academic and social experiences yang berhubungan dengan em, jurusan yang eh, kamu minatin. Terus juga alasan kamu memilih Turki dan kemudian future plans kamu setelah mendapatkan beasiswa ini dan kuliah di Turki. Jadi eh, ada ada advice yang sangat baik untuk gimana caranya kita tackle pertanyaan ini adalah mengikuti format problem dan juga solution. Jadi kita melihat nih di lingkungan kita ada sebuah problem. Lalu kita hubungin problem itu ke experiences kita, ke minat-minat kita, dan kemudian kita tawarkan sebuah solution untuk menjawab masalah tersebut. Nah, jangan khawatir soalnya kamu meskipun kamu nggak pede nih, gimana caranya aku sendiri bisa em, menanggulangi masalah ini, padahal ini masalah yang misal sangat besar gitu. Tapi tuliskan aja eh ya mungkin harapan kamu, what you expect yourself to be. Dan ini nggak harus janji-janji. So yeah, don't take it too hard gitu. Nah, terus juga advice selanjutnya adalah gunakan hook. Nah, essay ini tuh termasuk essay yang sangat singkat. Hanya ada batas 3.000 kata. Ya, betul, 3.000 kata. Jadi, gimana caranya kamu bisa memasukkan informasi sebanyak itu ke dalam space sekecil itu dan juga tetap menunjukkan ada alur dalam tulisan kamu. Itu yang paling utama adalah di kalimat pertamanya. Jadi hook itu kata pengantar yang bisa memancing orang untuk membaca sampai akhir. Ini bisa dimulai dengan uh, kalimat yang kontroversial, yang menantang menantang rules dunia yang selama ini diketahui, tapi juga bisa hal yang simple seperti anekdot pribadi atau keresahan kita sendiri gitu. Like take your time untuk membuat atau memikirkan hook yang menarik. Nah, saran saya adalah untuk bikin hook ini di akhir aja. Jadi, di saat itu kamu udah bisa merangkum essay kamu di kalimat pertama. Kemudian selanjutnya, yang gak kalah penting adalah riset. Riset tentang universitas, jurusan, atau matkul yang spesifik di Turki. Jadi, daripada kamu
menjawab pertanyaan kenapa sih kamu milih kuliah di Turki dengan misal ya karena Turki itu negara yang sangat hebat, yang menarik, itu kan tidak definitif dan sepertinya udah mulai basi. Jadi kamu bisa gunakan misal di Istanbul University itu menawarkan matkul ini dan ini bisa membantu saya menjawab masalah ini gitu. Tapi kalau saya sendiri itu saya memilih untuk melihat kerjasama antara pemerintah Turki dan Indonesia di bidang kesehatan. Jadi misal ada BPJS dan di Turki ada skema yang mirip dan kemudian membandingkan eh, keduanya gitu. Selanjutnya di setelah kamu berhasil menyusun sebuah draft itu sebaiknya kamu tunjukkan ke orang-orang yang paling mengenal kamu. Misal teman sejawat, eh, guru-guru, atau orang tua. Nah, mereka beliau mereka ini bisa memberikan kamu feedback agar em, kamu kamu tahu di mana bagian yang mungkin bolong-bolong dari essay kamu gitu. Selanjutnya, topik yang kontroversial yaitu memakai AI. Nah, apakah AI itu tidak boleh sama sekali untuk kamu pakai? Sepertinya tidak, karena AI itu cukup uh, actually sangat membantu untuk menyusun draft. Tapi saran dari saya itu AI punya um, language style yang sangat identifiable, ya, sangat bisa diidentifikasi. Jadi, sebaiknya kamu pakai kata-kata kamu sendiri. Kemudian saat kamu sudah selesai membuat kata-kata, kamu bisa memakai bantuan AI untuk misal membenarkan grammarnya atau misal ada kesalahan penggunaan kata itu bisa diganti oleh AI. Tapi jangan sampai kamu menggunakan AI untuk semua essay kamu. And secara moral itu kurang baik gitu. So just be you karena reviewer itu pengen melihat kamu sebagai a person, pengen melihat pandangan kamu, pengen lihat misi hidup kamu gitu. Nah, di sini saya memberikan contoh essay saya sendiri saat saya mendaftar GTB. Hmm, jadi ada advice lain yaitu karena pertanyaan ini ada banyak banget anak pertanyaannya, sebaiknya kamu highlight setiap section ini, lalu kamu bisa pakai untuk melihat rasionya dalam essay kamu. Jadi misal saya highlight um, academic and social experience ini dalam warna kuning sebagai pengantar essay saya. Kemudian saya bisa lihat nih, oh eh, udah lumayan 1/3 nih dari essaynya. Jadi eh, sepanjang kamu menulis essay ini akan sangat berguna untuk melihat ini tuh portionnya terlalu besar atau ini kurang banyak nih sebaiknya aku tambahin. Jadi itu bisa lebih mempercepat alur menulis kamu atau juga ya membuatnya lebih mudah saja. Nah, sebenarnya sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya em, ada QR code atau nanti bisa saya kirimkan linknya eh, untuk full resources. Misal ada full application saya, kemudian ada uh, SAT sama IELTS learning resources di QR code ini. Selebihnya, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Sofia sudah sharing. Ini harapannya terutama untuk teman-teman kelas 12 dan 11 ya. Ini berarti sudah waktunya ya Mbak Sofia ya kalau bisa dipersiapkan dari sekarang nih. Apalagi kalau latihan motivation letter ya itu kalau di SMD memang harusnya sih kita dari kelas 10 ya sudah latihan dan nanti kelas 12 nanti diasah lebih lebih detail lagi gitu ya. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah tadi sudah sharing dari tiga pembicara kita sore hari ini. Sebelum masuk sesi tanya jawab, mungkin Kak Iles mungkin ada yang mau disampaikan dulu?
Dari Kak Ilyas. Ya, Kak Tio, eh, izin menyampaikan Kak Tio. Ya, Ya, mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk share terkait dengan apa sih yang kemudian membuat anak-anak kami yang tiga tadi, Raihan, kemudian Azza, juga Sofia bisa seperti itu di masa depan begitu ya. Nah, jadi yang kami lakukan itu adalah pertama kami melakukan beberapa persiapan. Yang pertama visi misi yang besar. Jadi kami membantu mereka untuk bisa menemukan visi misi yang besar sejak kelas 10. Kemudian membantu mereka juga untuk memiliki goal direct persistence ya. Jadi tangguh untuk mencapai cita-citanya. Kemudian persiapan bahasa, pemahaman pemahaman dasar, pengenalan diri dari kelas 10 dan kemampuan untuk mengungkapkan dan menuliskan begitu. Nah, apa saja yang kami lakukan di sekolah yaitu pertama ada desain Big Dreams, begitu Bapak Ibu. eh, Seperti ini contohnya yang bisa Bapak Ibu lihat. Jadi mulai dari kelas 10 diminta untuk bercita-cita, menuliskan mimpi-mimpi besarnya, kemudian juga membantu untuk mengelola waktu ya, dan juga melalui beberapa teknik-teknik manajemen waktu untuk mencapai cita-citanya begitu. Selanjutnya juga ada coaching. Eh, ini adalah personal approach untuk adik-adik, jadi one on one coaching untuk memonitoring apa target-target dan juga langkah-langkah kecil yang mereka akan tempuh selama di sekolah begitu ya, untuk bisa nanti sampai akhirnya kelas 12 siap untuk kemudian daftar di berbagai macam universitas di luar negeri baik Eropa maupun di Timur Tengah begitu. Selanjutnya ini ada beberapa yang kemudian kami catat sudah dapat mencapai target-target pribadinya begitu ya. Ada beberapa yang sudah selesai 30 juznya begitu ya, alhamdulillah. Kemudian juga kami di sekolah juga membantu mereka untuk bisa menjawab pertanyaan besar siapa saya begitu ya, terkait dengan perjalanan hidup, karakter gitu ya. Dan ini adalah salah satu alat bantu yang nanti bisa membantu anak-anak Ananda di sekolah bisa menulis motivation letter ya, atau personal letter seperti itu. Baik itu untuk daftar di kampusnya maupun juga beasiswanya. Nah, selanjutnya ada juga beberapa hal berkaitan dengan mengenali sendiri. Ini juga di dalam mata pelajaran ya, misalnya di dalam bahasa Inggris begitu ya. Ada dua pertanyaan ini. Selanjutnya juga berkaitan dengan bahasa Inggris ya. Ada target-target bahasa Inggris per pekan, kemudian ada kelas IELTS ya, ada ekskul yang berkaitan dengan bahasa juga. Selanjutnya bentuk-bentuk soalnya pun kami usahakan dalam bentuk bahasa Inggris begitu. Jadi mereka senantiasa terpapar begitu dengan bahasa-bahasa asing ya, terutama bahasa Inggris dan bahasa Inggris ya. Untuk bahasa Arab juga kami ada native yang bisa berbahasa Arab, jadi mereka dipaksa untuk bisa berbahasa begitu, tapi dengan cara yang menyenangkan tentu saja. Selanjutnya ini salah satu bentuk yang juga penting untuk bisa menambah portofolio mereka yaitu proyek sosial ya, beberapa proyek sosial yang sudah dilakukan oleh anak-anak masa depan. Ada Stop Bullying, kemudian juga Fun English and Education ya, dan beberapa hal lainnya. Kemudian juga ada yang kami fasilitasi jika memang ingin ikut olimpiade ya, ataupun lomba-lomba sains maupun juga lomba-lomba lainnya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada peer counselor. Jadi sesama teman membantu untuk bisa mencapai tujuan-tujuannya begitu ya. Dan ini sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya kami juga ada program Meet the Maestro, bertemu dengan tokoh-tokoh yang memang sudah menginspirasi. Beberapa sudah kami undang seperti eh, Mas Ataka, dosen Teknik Elektro UGM. Kemudian juga ada Kak Habibah, begitu. Kemudian juga ada kami fasilitasi Ananda, anak-anak untuk bisa pergi ke International Education Expo ya, baik itu Eropa maupun juga yang Timur Tengah. Nah, selanjutnya ini program exchange ya, kalau tadi Raihan itu di Turki, ini Zaki yang yang sebelah kiri itu di Jepang. Kemudian ini ada Ananda kelas 12, Hania dan Khalila juga di Turki waktu itu. Dan ini yang sebelah kiri
exchange di Finlandia dan yang kanan ini di Italia begitu. Nah, ini eh, sekian apa yang SMA masa depan lakukan untuk membantu anak-anak bisa mencapai cita-citanya. Begitu saja Kak Tio, saya kembalikan jazakumullah khairan atas waktunya. Oke, terima kasih Kak Elias sudah sharing. Jadi itu ya oleh adik-adik teman-teman selama di SMA masa depan bahwa memang digembleng ya. Nah, dan ini nggak cuma muridnya nih, bahkan gurunya juga ya. Nah, Kak Elias sendiri termasuk yang sudah studi. Jadi dulu Kak Elias mengajar SMA masa depan, terus sempat studi juga di Sweden, terus kemudian balik lagi gitu ya. Kita studi lanjut gitu ya, setinggi tingginya, sejauh-jauhnya gitu ya, mencari ilmu gitu ya. Baik, terima kasih pada para Bapak Ibu. Mungkin tadi ada yang mau ditanyakan untuk para pembicara muda kita. Silahkan boleh raise hand atau mungkin menanyakan lewat kolom chat ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman di sini mungkin kalau ada teman-teman kelas 12. Nah, ini yang kelas 12 sekarang lagi persiapan juga ya. Ada? Kalau nggak ada mungkin saya Kak Tio yang mau nanya ya ke teman-teman ya. Tadi mungkin eh, apa namanya? Ada ada ya Raihan, Sofi sama Azah ya. Masih masih di sini ya. Boleh on cam mungkin. Nah, Kak Tio mungkin mau nanya nih. Tadi kan Kak Ella sudah menjelaskan tentang apa namanya persiapan yang difasilitasi di SMD ya. Nah, kira-kira kalau kalau dari teman-teman apa sih yang paling eh, eh, kan sebagian mungkin ada yang bisa hasil. Tapi kalau dari teman-teman bukan, bahkan mungkin sejak dari kelas 10 atau mungkin sampai kelas 12 itu persiapan persiapan paling pentingnya apa? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua adalah teman-teman gimana caranya untuk me tadi tadi beberapa cerita dari teman-teman adalah ternyata lingkungan di Turki eh, tidak sepenuhnya apa ya se-Islami yang kita kira. Nah, itu gimana teman-teman dalam beradaptasi di sana gitu. Apakah bekal itu sudah teman-teman persiapkan dari SMA atau gimana? Boleh mungkin pertanyaan satu aja yang mau dijawab atau pertanyaan dua aja yang mau dijawab silahkan. Monggo. Siapa dulu boleh. Rere, Azah atau Sofi boleh. Apa yang teman-teman lakukan ketika persiapkan utamanya ketika di SMA kok sampai bisa berangkat keluar dan apa yang teman-teman persiapkan untuk menghadapi tantangan kehidupan di sana? Mbak Azah mungkin terdengar suara Kak Tio? Terdengar, Kak. Boleh diceritakan mungkin sekilas. Dulu kalau Azah dari waktu SMA, satu hal yang sekarang Azah bersyukur kenapa Azah sekolah di masa depan itu karena SMA masa depan yang, yang memperkenalkan Azah ke yang mendorong, memperkenalkan, em, mendukung kalau kuliah di luar negeri itu bisa gitu loh. Bagi kita orang yang misalnya dulu pun Bu Diana bilang maksudnya kalau mau di kuliah di Turki itu nggak perlu beasiswa nggak apa-apa kok. Maksudnya harganya masih terjangkau nggak yang semahal itu dan itu adalah salah satu pendorong dan kekuatan bagi Azah untuk sekolah di Turki gitu Kak.
Oke, oke. Terima kasih. Jadi inspirasi atau membuka cakrawala ya bahwa sebetulnya kuliah di luar itu bukan satu yang impossible ya. Dan kenyataannya Bapak Ibu dan teman-teman semua, Kak Tio tadi sepertinya terlempar karena koneksinya kurang bagus. Saya izin untuk apa? Langsung menyambung begitu. Tadi apa yang Kak Tio coba apa? Sampaikan. Tadi Azza sudah menyampaikan bahwa apa? eh, salah satu yang berharga yang sudah Azza syukuri di masa depan ya. Nah, baik. Tadi Kak Ilyas lihat sudah ada pertanyaan dari Khalila. Kak izin bertanya, apakah untuk pendaftaran YTB wajib mencantumkan nilai SAT? Nah, ini berarti untuk Sofia nih. Bagaimana, Sofia? Silakan. Eh, nah, kalau SAT itu termasuk berkas yang opsional. Jadi, kalau udah punya, alhamdulillah syukur ya, itu saran saya, kamu eh, submit aja. Tapi kalau tidak punya, ya ya sudah, tidak akan berpengaruh apa-apa dalam keterima atau tidaknya. Iya, iya. Baik, baik, baik. Berarti nggak wajib ya, tapi semacam eh, tambahan, tapi direkomendasikan. Kayak gitu nggak? Recommended atau cuma supplementary? Recommended. Recommended ya. Ya, berarti bisa menambah apa? Nilai aplikasi ya, maksudnya menguatkan pendaftaran kita untuk bisa lebih kuat begitu dibanding dengan kandidat yang lain. Baik, terima kasih Sofia atas jawabannya. Mungkin selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya dari Bapak Ibu maupun juga teman-teman semua yang ada di Zoom meeting kali ini. Iya, kalau belum ada mungkin izin untuk coba. Oh, ada ini ya. Pernah mendengar bahwa jika dari Novi, pernah mendengar bahwa jika kuliah kedokteran di Turki susah diterima kerja sebagai dokter Indonesia. Nah, gimana? Apakah Sofi ada tanggapan atau pandangan begitu? Em, Sebenarnya saya juga kurang tahu tentang masa depan saya sebagai mungkin lulusan kedokteran dari luar negeri. Karena saya mendengar kalau lulusan kedokteran di luar negeri itu nanti harus mengikuti program penyetaraan di uh, univ dalam negeri di Indonesia. Nah, itu tidak banyak univ yang mau menerima dan sepertinya akan sulit untuk em, bekerja di Indo tanpa program kesetaraan ini atau sama sekali nggak bisa. Tapi saya juga mendengar ada dokter yang berhasil praktek setelah kuliah dari Turki. Nah, sebenarnya prosesnya saya eh, kurang tahu, tapi tidak tidak mustahil. Nah, selain itu juga eh, bekerja di Indonesia itu bukan satu-satunya prospek karir yang saya targetkan. Jadi, YTB itu tidak ada keterikatan pada pada Indonesia atau pada pemerintah Turki. Jadi, memang diberikan tiket untuk pulang setelah selesai perkuliahan untuk pulang ke Indonesia, tapi setelah itu bebas untuk bekerja dimanapun tanpa syarat harus tinggal dulu di Indonesia selama beberapa tahun atau semacamnya. Seperti itu. Ya, baik. Eh, nah ini, alhamdulillah Kak Tio sudah bergabung kembali. maaf, Eh, maaf, tadi terlempar di sini. tidak apa-apa. Silakan Kak Ini Tio. lanjut. Iya, Pertanyaannya masih pertanyaan Khalila lagi nih. iya, Kalila lagi, Kalau betul. nilai SAT-nya kurang bagus, gimana Kak Sofi?
Dan pertanyaannya Berarti, Rara ya, apa oh ya, sekalian, apakah apply ke Istanbulnya membutuhkan IELTS atau SAT? oke. Jadi untuk yang pertama, apabila SAT-nya misal di bawah 1.000 nggak ya? Soalnya ada beberapa univ yang tidak menyarankan SAT sama sekali. Tapi ada juga seperti Istanbul ini itu menerima SAT untuk em, jurusan-jurusan tertentu. Jadi misalnya aku di bawah 1.000 itu em, saya kurang yakin. Tapi mungkin kalau 1.100 atau 200 itu coba saja dimasukkan. Soalnya itu bisa meningkatkan nilai diri diri Halila di mata reviewernya. Dan banyak teman-teman saya yang juga mengumpulkan SAT dan mendapatkan merit scholarship. Jadi dicoba saja. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk Istanbul University itu tidak menerima IELTS. YTB saja yang menerima IELTS. Jadi saran saya untuk Turki itu sebaiknya mengambil TOEFL saja karena uh, contohnya saya harus mengambil lagi uh, ujian bahasa Inggris karena uh, Istanbul University terutama tidak menerima IELTS. Oke, oke. Itu ya tadi soal beasiswa. Nah, ini kita lanjut nih untuk Mas Rere. Nah, apakah untuk program exchange itu adakah usaha yang bisa kita lakukan untuk mempermudah mendapatkan host family? Nah, gimana, Mas Rere? Hmm, sebenarnya buat dapetin host family itu nggak perlu usaha yang banyak sih sebenarnya. Cuma ya dari kitanya aja sih. Misal kita sebelum kita mau dapetin host family itu kita diminta untuk menuliskan letter ke host family yang akan kita dapatkan. Nah, Hmm, letter itu nanti akan dikirimkan ke host family yang ada di misal di placement saya di Adana dan nanti akan direview oleh host family yang ada di sana. Tapi saran saya kalau misal mau nulis letter untuk ke hmm. host family, ya sebenarnya just be yourself sih. Misal kita punya passion apa dan juga kita bisa eh, mempresentasikan apa untuk host family di sana. Misal kita mau eh, me- mendisplay budaya Indonesia atau misal eh, misal contohnya saya bisa masak atau bisa em, berbaur dengan anak kecil karena di host family saya ada anak kecil. Itu bisa menjadi pertimbangan oleh host family-nya. Gitu sih. Oke, berarti tadi ya, bagaimana dalam letter tersebut menunjukkan apa yang kita miliki dan Ya, promosi budaya apa yang mungkin bisa kita sampaikan ke host family di sana gitu ya, sehingga mereka iya, iya. tertarik gitu ya untuk menerima kita sebagai anaknya itu ya. Ya. Oke, oke. Baik, ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, atau dari Rere, Azza, atau Sofi mungkin ada yang mau di-share tadi. Barangkali waktunya masih terbatas pas presentasi. Mungkin yang menarik atau yang perlu diperhatikan sebelum ke Turki atau mungkin apa dan sebagainya gitu-gitu. Ya. Saya mau nge-share dikit sih, Kak. Boleh, Em, boleh, silakan. tentang ini sebenarnya lebih ke kondisi Turki sekarang sih. Oh Karena iya, gimana ya, tuh? Nah, ini. Hmm, jadi sebenarnya kondisi Turki sekarang ini bisa dibilang agak down sih. Karena em, pe- pemerintahan sekarang yang ya agak ke ranah diktator dan juga eh, apalagi di kota saya ini kan lebih lebih ke dekat ke daerah negara Timur Tengah ya, misal kayak Suriah gitu. Itu kadang misal kita ke tempat turis ada namanya imigran, imigran bukan imigran kayak refugee. Em, bisa jadi imigran dari Suriah atau Suriah ya. imigran Arab. Itu mungkin Hmm, bagi yang mau ke sini dan
terutama bagi yang mau ke tempat bersejarah atau historical sites itu perlu agak hati-hati. Oh. Ini termasuk Rere Karena juga saya juga kalau pernah, iya. pernah. Kenapa? Kenapa deh? Em, jadi saya pernah ke tempat yang tadi saya tunjukkan itu Sabanji Mosque, Sabanji Markaz Jami. Itu masjid besar di sini. Itu ada ya 2 atau 3 anak Suriah yang bisa dibilang bukan mengemis tapi semacam memaksakan untuk menjual sesuatu. Dan saya juga nggak Oh. ngerti ngomongnya apa. Jadi saya sarankan untuk di jangan dihiraukan. Iya, iya, iya. Oke, oke. Itu juga aneh ya, jadi alasan kenapa eh, kita mungkin belum bisa live tour ke Hagia Sophia ya, Mbak Azah ya. Mungkin mungkin bisa jadi ya. Agak-agak ada prosedur-prosedur tertentu ya, jadi agak agak sulit gitu ya mungkin ya. Iya Kak, ke sekarang Ayah Sofia itu kita masih tetap boleh sholat di sana. Bagi Oh. turis itu tuh tetap boleh masuk ke sana di waktu sholat. Kalau nggak di waktu sholat kita cuma bisa lewat museumnya dan berbayar. Di waktu sholat itu kita bisa masuk, cuma kan laki-laki dan perempuan jalurnya berbeda. Nah, di yang foto-foto orang-orang berfoto itu kan di tengah di main masjidnya itu di bagian laki-laki, dan sekarang itu perempuan nggak boleh ke sana selain citizen gitu. Jadi nanti Oh. sebelum ke sana kita harus, kalau yang mukanya agak Turki-Turki mungkin boleh lewat aja, tapi kalau yang agak nggak terlihat Masih ya. Turki itu nanti harus ngasih lihat eh, semacam kartu citizen gitu. Oh, oh iya, 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 iya. Oke, oke. Isinya seperti itu ya. Oke. Oh Eh, ini Tadi aja Hmm, juga mau boleh nambahin apa? Kak Boleh, eh, boleh. untuk syarat masuk ke Istanbul University. Kalau Sofi kan langsung lewat YTB, jadi dia nggak perlu apply ke kampusnya. Kalau Zah kemarin kalau Istanbul University itu harus pakai namanya YOS, ujian khusus, eh, ujian khusus semacam ujian masuk masuk university yang diadain khusus sama Istanbul University. Jadi kita nggak perlu apply nilai-nilai atau apapun itu. Jadi kita cuma perlu ikut YOS Oh, gitu. Tapi yang ada beberapa. isinya isi Kenapa? isi ujiannya Is- adalah Isi ujiannya adalah matematika. Setengah, ada 80 soal, 40 soalnya logika, 40 soalnya matematika gitu. Oh, ya, ya, ya. Even for social science. Untuk social science Iya, juga. semuanya Hmm, pakai gitu, Kak. oke, Tapi oke. sekarang sekarang juga masih ada YOS, tapi nggak khusus yang dibuat sama Istanbul University. Jadi seturki tapi dibuat ujian. Jadi kita ujian YOS nanti, dan nilai hasilnya itu kita bisa apply ke beberapa kampus gitu. Dan Oke. sekarang masih ada di Indonesia, masih terlaksana, tapi cuma di Jakarta doang. Oh, di Jakarta. Ini kayaknya terakhir tadi belum kejawab ya. Belum ini. Untuk apply ke YTB apakah diperlukan LOE dulu, Mbak Sofi? Tadi udah belum ya? Jadi generally itu saat kamu apply ITB itu otomatis kamu juga udah memilih universitas dan jurusan. Jadi YTB ini sudah kerja sama dengan universitas. Jadi saat diterima YTB kamu juga diterima oleh universitas tersebut yang memilih kamu. Tapi ada beberapa exceptions. Misalnya Koç University di Istanbul itu dia lumayan beda sendiri karena dia pertama harus melakukan separate application di mana kamu harus bayar untuk application fee-nya. Kemudian dari situ baru deh YTB akan memproses application itu. Jadi saat saya dulu mendaftar di Coach itu diminta melakukan application, tapi karena saya tidak melakukan application, saya mm, tidak ditawarkan untuk masuk ke Coach. Ya udah
Jadi selain Koch dan mungkin Middle East Technical University atau METU itu ada syarat harus separate application. Nah, selebihnya pendaftaran YTB itu betul-betul gratis gitu. Oke, baik. Nampaknya waktunya sudah eh, cukup ya, karena sudah mendekati maghrib mungkin ya. Eh, Kami ucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman semua, terutama para pembicara kita, Mas Rere, Mbak Azza, Mbak Sofia, sudah berkenan hadir sore hari ini untuk sharing cerita tentang pengalaman studinya di luar negeri, terutama di Turki ya. Kita doakan dari Indonesia semoga studinya lancar dan sukses ya di sana, dan nanti bisa kembali lagi di Indonesia dengan sehat walafiat, dan juga nanti bisa membawa ilmu dan hikmah dari negeri jauh di sana gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang sudah hadir pada webinar sore hari ini, baik yang mendengarkan melalui Zoom ataupun mungkin yang di siaran tunda di YouTube ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di webinar-webinar yang selanjutnya. Kita tutup pertemuan sore hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dari panitia, Kak Tio mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dari panitia. Nanti silahkan boleh kalau mau lihat rekamannya bisa dilihat di YouTube SMA Masa Depan. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. Rere, Azza, Sofi. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir sore hari ini.